Ada keheningan yang lebih nyaring dari teriakan. Keheningan yang tidak kosong, tapi penuh dengan kekuatan. Kamu merasakannya sekarang di ruangan yang terasa menyusut ini. Dia sang ratu, drama pusat semestanya sendiri, kini berdiri di panggung yang sepi. Orkestranya telah berhenti bermain dan dirigennya adalah diammu. Kamu tidak berteriak, kamu tidak membantah, kamu hanya diam. Dan dalam diam itu, kamu menyaksikan egonya yang megah mulai retak, seperti istana kaca yang dihantam gelombang sunyi. Ini bukan tentang balas dendam, ini tentang kebenaran. Kebenaran yang selama ini terkubur di bawah rentetan tuduhan, gaslighting, dan manipulasi emosionalnya. Inilah kebenarannya, seorang narsistik tidak bisa hidup dalam kehampaan. Egonya adalah parasit, ia butuh inang. Ia butuh reaksimu, amarahmu, kesedihanmu, bahkan cintamu untuk merasa hidup. Semua itu adalah narcissistic supply, bahan bakarnya. Saat kamu memberinya diam, kamu memutus pasokan itu. Kamu membiarkannya kelaparan. Kamu memaksanya untuk melihat ke dalam cermin, dan untuk pertama kalinya cermin itu tidak memantulkan apapun. Ingatkah kamu masa-masa itu? Saat setiap percakapan adalah ladang ranjau. Kamu berjalan di atas pecahan kaca, berhati-hati agar tidak memicu ledakan amarahnya. Setiap kata yang kamu pilih, setiap tindakan yang kamu ambil, semuanya disaring melalui satu pertanyaan. Apakah ini akan membuatnya marah? Dirimu yang asli perlahan terkikis, digantikan oleh cangkang kosong yang dirancang untuk menenangkannya. Dia adalah seorang dalang dan kamu adalah marionet kesayangannya. Dia menarik tali dan kamu menari. Tali rasa bersalah, tali ketakutan, tali harapan palsu bahwa suatu hari nanti dia akan berubah. Tapi hari ini kamu tidak menari, kamu memotong talinya. Bukan dengan pisau atau gunting, tapi dengan sesuatu yang jauh lebih tajam, ketidakpedulianmu. Ini bukan kebetulan, ini psikologi. Teknik grey rock atau batu abu-abu adalah manifestasi dari diammu. Kamu menjadi sebosan, sedatar, dan setidak menarik batu. Seorang narsistik mencari drama. Mereka adalah aktor yang membutuhkan penonton. Saat penonton terakhir pergi dan lampu panggung padam, mereka ditinggalkan sendirian dalam kegelapan. Dan mereka paling takut pada kegelapan itu. Mari kita lihat sebuah contoh. Sebut saja mereka Elara dan KL. Elara adalah pusat perhatian, dunianya adalah panggung pertunjukan yang megah, dan KL adalah penonton setianya. Setiap kali KL mencoba mengemukakan kebutuhannya, Elara akan memutarbalikkan ceritanya. Kamu terlalu sensitif, katanya. Kamu tidak pernah menghargai pengorbananku. KL pun tenggelam dalam lautan rasa bersalah yang diciptakannya. Suatu malam setelah pertengkaran hebat tentang hal sepele, KL tidak lagi melawan. Dia lelah. Alih-alih berdebat, dia hanya menatap Elara dengan tatapan kosong dan berkata, "Baiklah," lalu diam. Keheningan itu membingungkan Elara. Amarahnya, yang biasanya menjadi badai, kini hanya angin yang berhembus di padang gurun. Tidak ada yang bisa disentuh, tidak ada yang bisa dirobohkan. Dia mencoba taktik lain, tangisan. "Kamu tidak peduli padaku," isaknya matanya mencari tanda-tanda simpati. Tapi KL hanya diam, menjadi pengamat yang tenang. Lalu datanglah ancaman. "Jika kamu terus seperti ini, aku akan pergi." Tapi ancaman itu terdengar hampa di ruangan yang sudah dipenuhi oleh keheningan KL yang kokoh. Malam itu, untuk pertama kalinya, Elara tidak mendapatkan apa yang diinginkannya. Dia tidak mendapatkan reaksi. Dia ditinggalkan sendirian dengan egonya yang terluka, sebuah binatang buas yang kelaparan di dalam sangkar sunyi. Kisah KL adalah kisahmu. Transformasi itu dimulai saat kamu sadar bahwa kekuatan terbesarmu bukanlah kata-kata, melainkan ketiadaannya. Diammu bukanlah tanda kekalahan, itu adalah deklarasi kemerdekaan. Kamu tidak lagi bermain dalam permainannya, kamu telah meninggalkan papan catur. Saat kamu diam, kamu memaksanya untuk menghadapi musuh terbesarnya, dirinya sendiri. Kekosongan di dalam dirinya yang selama ini dia tutupi dengan drama dan manipulasimu. Dia akan mencoba segalanya untuk memancingmu kembali. Dia akan menjadi lebih manis dari madu atau lebih buas dari serigala. Ini adalah ujian terakhir, ujian keteguhanmu. Tetaplah menjadi batu, tetaplah menjadi cermin yang kosong. Karena di dalam keheninganmu, kamu tidak hanya menghancurkan egonya yang rapuh, kamu sedang membangun kembali dirimu yang utuh. Ini bukan jalan yang mudah, akan ada rasa bersalah yang ditanamkan. Akan ada kerinduan akan masa-masa indah yang sebenarnya hanyalah ilusi. Tapi di ujung jalan ini ada kebebasan. Kebebasan dari drama. Kebebasan dari manipulasi. Kebebasan untuk akhirnya mendengar suaramu sendiri di tengah keheningan yang kamu ciptakan.